Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum bijak semuanya, jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Kali ini bersama dengan saya, Aini Fitriani. Oke kaum bijak semuanya, kali ini kita akan mau membahas tentang salah satu pemenuhan kewajiban perpajakan yang memberikan solusi untuk kawan bijak semuanya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu tentang pemindah bukuan. Namun tenang saja nih kawan bijak semuanya, kali ini Aini nggak sendirian karena kali ini akan ditemani oleh salah satu narasumber kita, yaitu penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet, yaitu Mbak Wika. Halo Mbak Wika. Halo Mbak Aini, halo kawan bijak semuanya. Semoga Mbak Aini dan kawan bijak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini di podcast kita kali ini kita mau bahas apa ya Mbak Aini ya? Nah, kita mau bahas tentang pemindah bukuan nih Mbak Wika. Soalnya pasti kan kalau dalam melaksanakan pembayaran pajak, biasanya tuh kadang suka dapat konsultasi atau telepon nih dari wajib pajak, katanya saya salah pembayaran nih Mbak Wika. Makanya kita memberikan salah satu informasi solusi dari kesalahan pembayaran, salah satunya adalah dengan pemindah bukuan. Namun kalau sebelum kita mau ngebahas tentang persyaratannya apa, kemudian caranya tuh bagaimana untuk mengajukan pemindah bukuan, boleh nggak sih dikasih tahu dulu nih Mbak Wika ke kawan bijak semuanya, apa itu pemindah bukuan? Oke, mengenai pemindah bukuan, sebenarnya pemindah bukuan itu apa ya? Mungkin di sini kawan bijak banyak yang sering mendengarkan mengenai pemindah bukuan atau mungkin pernah mendapatkan saran dari pegawai pajak. Oh iya, diajukan permohonan pemindah bukuan aja. Sebenarnya permohonan pemindah bukuan itu apa ya? Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014, pemindah bukuan adalah proses memindahkan setoran pajak ke setoran pajak yang sesuai. Jadi kalau misalkan wajib pajak ada yang mengalami kesalahan dalam pembayaran, misalkan salah masa, salah tahun, itu nggak perlu khawatir, dapat diajukan permohonan pemindah bukuan. Seperti itu Mbak Aini. Wah, jadi ternyata ada solusinya ya. Jadi nggak perlu takut. Betul, jadi nggak perlu takutnya, wah saya udah salah bayar nih, berarti saya harus bayar double nih. Tapi ternyata ada solusinya dengan melalui pemindah bukuan tadi ya Mbak Wika. Nah, boleh nggak sih Mbak Wika dikasih tahu juga nih, apakah dalam permohonan pemindah bukuan ini hanya untuk karena wajib pajak melakukan kesalahan pembayaran untuk masa pajak aja, atau ada bisa yang lain Mbak Wika? Oh, tentu bisa untuk beberapa kategori bawah ini ya. Jadi misalkan tadi contohnya misalkan ada wajib pajak yang salah melakukan pembayaran setoran untuk PPN. Seharusnya PPN untuk masa pajak November tapi terlanjur dibayarkan untuk masa pajak Desember. Nah, itu bisa dilakukan pemindah bukuan dari masa pajak Desember ke masa pajak yang seharusnya, seperti itu. Nah, selain kesalahan masa pajak, wajib pajak juga dapat melakukan permohonan pemindah bukuan karena misalkan ada kesalahan nama, kesalahan NPWP, itu dapat diajukan permohonan pemindah bukuan. Kesalahan kode jenis setoran mungkin, kesalahan kode akun pajak, kesalahan tahun pajak, itu juga dapat diajukan permohonan pemindah bukuan. Selain itu, misalkan terdapat kelebihan pembayaran PPh atau kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang. Misalkan di SPT PPN masa pajak Mei terutangnya 100 juta, tapi wajib pajak terlanjur membayarkan 110 juta. Itu kan ada selisih 10 juta ya? Nah, selisih 10 juta tadi atas kelebihan pembayaran tadi dapat diajukan permohonan pemindah bukuan untuk masa pajak yang lain atau untuk jenis pajak yang lain, itu bisa, itu masih diperbolehkan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya kawan bijak semuanya, ternyata nggak cuma karena kesalahan masa pajaknya, dimulai dari jenis, atau mungkin kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajaknya, juga salah satu caranya bisa diajukan pemindah bukuan. Nah, kemudian dari kesalahan-kesalahan yang tadi nih, gimana caranya nih, bagaimana caranya bagi kawan bijak semuanya untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan ini Mbak Wika? Oke. Bagaimana caranya wajib pajak ini dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan? Untuk saat ini ada dua cara ya.
Yang pertama secara manual. Kenapa kita sebut manual? Karena memang wajib pajak harus mengajukan permohonan secara langsung ke KPP. Harus datang ya Mbak ya. Bisa datang atau diserahkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Kemudian yang kedua adalah melalui EPBK atau secara online. Nah, mulai tanggal 12 Desember 2022 ini ada kemudahan nih. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan secara online dari mana saja, kapan saja melalui djponline.pajak.go.id seperti itu. Oke, berarti ada dua pilihan Iya. ya, bisa secara manual atau melalui online dengan menu IPBK pada DJP Online. Betul. Sebelum kita bahas tentang yang kemudahannya ini nih dalam mengajukan IPBK, nah boleh nggak sih dikasih tahu juga bagaimana atau persyaratannya apa saja nih bagi kawan bijak yang mau mengajukan permohonan pemindah bukuan secara manual, Mbak Wika? Oke, apa saja yang harus dilampirkan oleh wajib pajak ketika akan mengajukan permohonan pemindah bukuan seperti itu ya Mbak Aini? Jadi yang pertama wajib pajak harus, ini yang paling wajib, harus melampirkan bukti penyetoran, bukti penerimaan negara. Untuk saat ini kan udah nggak berlaku lagi ya SSP, jadi berlakunya yang NTPN itu boleh yang kopi. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah fotokopi KTP. Itu kalau misalkan pembayarannya menggunakan NPWP yang 00 itu harus dilampirkan fotokopi KTP pihak penyetornya. Kemudian surat pernyataan bagi wajib pajak yang misalkan permohonan pemindah bukuan dilakukan oleh bukan pemilik yang ada di NTPN. Jadi misalkan yang ada di bukti pembayaran itu nama saya, namanya Wike. Kemudian tapi yang mengajukan Aini. Jadi di situ harus ada surat pernyataan dari Aini yang menyatakan bahwa saya tidak berkeberatan untuk dilakukan pemindah bukuan. Seperti itu. Nah, ada syarat tambahan lagi bagi wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pemindah bukuan terkait dengan PPh pasal 23. Itu ada syarat tambahan, ada surat pernyataan dari wajib pajak yang dipotong yang menyatakan bahwa wajib pajak yang dipotong tadi tidak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP tempat wajib pajak yang dipotong terdaftar. Oke, nah untuk yang terakhir tadi untuk jenis pajak apa tuh Mbak Wika? Untuk PPh pasal 23 saja Mbak Aini. Jadi kalau misalkan ada pembetulan bukti potong, ada pembatalan bukti potong, nah itu harus dilampirkan surat pernyataan tadi. Baik, nah sudah dijelasin nih persyaratan untuk pemindah bukuan yang dilakukan secara manual ya. Jadi ada beberapa yang pasti, yang paling utama sih bukti penerimaan negaranya ya. Itu wajib dilampirkan. Jadi nanti yang penting ada NPPN-nya itu wajib untuk dilampirkan, dan untuk surat pernyataan sesuai dengan kondisi jenis pajak yang atau pajak yang akan dipindah bukukan oleh kawan bijak semuanya ya. Kalau tadi kita udah dikasih tahu caranya untuk yang manual nih Mbak Wika, terus gimana caranya kalau untuk pengajuan secara online? Apakah seluruh yang tadi dokumen-dokumen yang Mbak Wika sampaikan harus diupload juga secara online atau bagaimana Mbak Wika? Ya, kalau kita bicara permohonan melalui online, melalui DJP online, apakah syarat-syarat yang banyak tadi harus diupload gitu ya? Untuk saat ini tidak perlu mengupload, jadi hanya cukup memasukkan NTPN saja melalui website di DJP Online di menu IPBK terkait dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin dibutuhkan. Apabila menurut peneliti, oh ternyata syaratnya kurang ini nih, mungkin akan kami hubungi melalui telepon seperti itu. Oke, berarti hanya untuk menginput NTPN aja ya kalau yang di DJP Online ya. Betul. Oke, memang kalau boleh kita tahu nih untuk IPBK ini ruang lingkupnya apa saja ya Mbak Wika? Untuk ruang lingkup EPBK, karena EPBK ini kan masih baru ya, jadi masih dalam tahap pengembangan. Ada beberapa kasus yang memang masih belum dapat diajukan melalui EPBK. Jadi yang dapat dilakukan melalui EPBK apabila permohonan pemindah bukuan itu dilakukan untuk NPWP yang sama. Jadi misalkan saya mengajukan pemindah bukuan, namanya Wike dengan NPWP Wike, tujuannya juga untuk NPWP Wike dan namanya Wike, itu dapat diajukan melalui EPBK. Kalau misalnya yang tadi nih, misalnya pembayarannya atas nama Wike terus ditujukan kepada
Ini nih misalnya Mbak Wika bisa nggak tuh kira-kira kalau Untuk pakai saat IPBK? ini yang seperti itu masih belum bisa Masih belum ya. bisa Iya. ya. Oke, berarti salah satu alternatifnya adalah kembali bisa mengajukan permohonan secara manual. Seperti itu kawan bijak semuanya. Oke, nah tadi baru satu contoh ya Mbak Aini ya yang dapat diajukan melalui EPBK. Contohnya tadi kan NPWP-nya harus sama antara asal SSP dengan tujuan pemindah bukuan itu harus sama. Nah, untuk yang kedua, itu saat ini EPBK tidak dapat diajukan untuk permohonan pemindah bukuan yang asalnya dari bukti pemindah bukuan. Jadi kalau misalkan wajib pajak akan mengajukan pemindah bukuan ulang, tapi dari bukti pemindah bukuan itu tidak dapat diajukan melalui EPBK. Kemudian untuk tujuan pemindah bukuan yang ke surat ketetapan itu juga tidak dapat diajukan permohonan pemindah bukuan melalui EPBK seperti itu. Oke, berarti dengan kategori yang tadi 3 itu ya Mbak Wika ya nggak bisa diajukan melalui IPBK seperti itu. Tapi tenang aja, solusinya juga bisa diajukan, tetap bisa dipemindah bukukan tapi melalui secara manual, maksudnya tidak bisa melalui online. Nah, tadi IPBK itu kan bisa diakses di akun djponline.pajak.go.id. Nah, kira-kira menu IPBK ini apakah bisa langsung muncul di akunnya wajib pajak yang bersangkutan atau ada hal yang perlu kita lakukan dulu nih untuk bisa memunculkan IPBK? Nah, untuk memunculkan EPBK, wajib pajak harus melakukan aktivasi fitur layanan terlebih dahulu. Jadi menu EPBK ini tidak secara otomatis langsung keluar ya di akun DJP online-nya wajib pajak. Jadi wajib pajak harus melakukan aktivasi fitur terlebih dahulu dengan cara menambahkan hak akses di menu profil yang ada di DJP online. Ketika memang sudah ditambahkan hak aksesnya, seharusnya sudah keluar yaitu menu EPBK yang ada di DJP online seperti itu. Berarti setelah diubah fitur-fiturnya ya Mbak ya, nanti baru ada menu IPBK. Harus menambahkan hak akses terlebih dahulu. Iya, seperti itu kawan bijak semuanya ya. Aduh, gampang banget ternyata ya, karena di satu akun DJP online itu sudah bisa menggunakan beberapa akses untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, mudah banget. Nah, tapi ada persyaratannya nggak nih untuk bisa mengakses IPBK-nya? Maksudnya ketika nanti penggunaan, apakah kita harus mempunyai apa dulu untuk bisa menggunakan IPBK? Ya, untuk dapat memanfaatkan fasilitas EPBK ini, yang pertama wajib pajak itu harus memiliki sertifikat elektronik. Ini paling penting ya Mbak Aini ya. Jadi untuk dapat melakukan permohonan tersebut, wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik, harus memiliki akun DJP online, kemudian harus ada NTPN, karena NTPN nanti yang akan diinputkan pada saat permohonan pemindah bukuan. Jadi bukti pembayaran tadi tidak perlu diupload, cukup diinputkan saja pada saat akan melakukan permohonan. Oke, berarti yang pertama itu ya harus ada sertifikat elektronik. Oh iya, jangan lupa paspresnya ya. Nah, biasanya ada sertifikat elektroniknya tapi harus lupa ada paspresnya apa. Iya, jadi misalnya bagi kawan bijak yang belum punya sertifikat elektronik, silahkan bisa mengajukan sertifikat elektronik di KPP terdaftar masing-masing. Jadi nanti bisa langsung mengakses menu IPBK yang ada di DJP online. Nah, boleh nggak sih nih Mbak Wika di-spill fitur-fiturnya apa aja nih dalam penggunaan IPBK itu ya. Nah, untuk menu-menu yang ada di EPBK ini apa aja ya? Di situ ada 4 menu. Yang pertama adalah menu dashboard. Menu dashboard ini untuk menampilkan daftar permohonan yang sudah pernah diajukan oleh wajib pajak, baik itu permohonan yang diterima maupun permohonan yang ditolak. Itu keluar di menu dashboard. Kemudian yang kedua adalah menu permohonan. Menu permohonan ini untuk menginputkan permohonan pemindah bukuan wajib pajak seperti itu. Kemudian di menu monitoring ini untuk memantau atau untuk men-tracing sejauh mana proses permohonan pemindah bukuan yang sudah diajukan oleh wajib pajak. Karena memang ini secara online ya, jadi wajib pajak itu bisa ngecek sendiri, oh permohonanku ini ternyata sudah sampai sini prosesnya. Bahkan untuk hasil pemindah bukuan sendiri itu juga bisa dicek sendiri oleh wajib pajak di menu monitoring. Kemudian di menu konfirmasi itu memunculkan
detail pemindah bukuan yang sudah pernah diajukan oleh wajib pajak. Oke, berarti kita bisa tahu nih ya hasilnya sejauh mana. Jadi dan Iya. lebih real time juga nggak sih Iya, Mbak betul. Wike? Misalnya kawan baru selesai dikerjakan sama peneliti yang ada di KPP, tiba-tiba kalau misalnya wajib pajak mau ngecek sudah bisa langsung di-download ya bukti PBK-nya. Karena ini melalui online, jadi ini lebih memudahkan wajib pajak ya. Jadi misalkan, oh saya salah bayar nih, ingatnya di hari Sabtu. Hari Iya. Sabtu kan kita tutup ya. Iya. Itu dapat diajukan melalui online permohonan pemindah bukuannya. Tapi tetap untuk proses penelitiannya kami di hari kerja. Iya, seenggaknya tapi sudah lebih mudah banget ya Mbak Wike. Nggak perlu menunggu KPP buka. Oke, nah sama ini nih Mbak Wika, mungkin boleh nggak sih dikasih tahu nih cara pengisian dalam permohonan IPBK tuh seperti apa nih Mbak Wika, secara singkatnya supaya nanti ketika kawan bijak yang nonton ini terus ternyata dia juga mau IPBK, dia sudah tahu di gambarannya apa aja yang harus disiapkan, kira-kira apa aja pengisiannya? Cara pengisiannya cukup mudah ya Mbak ini ya. Jadi yang pertama, setelah wajib pajak login di djponline.pajak.go.id, kemudian pilih menu IPBK, nanti di situ akan keluar formulir pemindah bukuan. Yang pertama yang harus diinputkan adalah NTPN. Itu Ya. tadi ya, yang paling utama adalah NTPN-nya harus diinputkan. Kemudian diinputkan nomor telepon beserta alamat email. Ini semoga yang diinput memang benar-benar nomor teleponnya wajib pajak ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, kami bisa langsung konfirmasi ke wajib pajak seperti itu. Kemudian setelah diinputkan NTPN, kemudian nomor telepon dan alamat email, kemudian kita menginputkan tujuan pemindah bukuan. Yang menginputkan adalah wajib pajak sendiri. Jadi mau dipindahkan untuk apa? Untuk jenis pajak apa? Untuk kode jenis setoran berapa? Nominalnya berapa? Tahun pajak berapa? Itu semuanya wajib pajak yang menginputkan. Kemudian jangan lupa untuk menginput alasan permohonan pemindah bukuan. Ya. Ini juga harus dijelaskan alasannya Kenapanya? serinci mungkin. Entah itu karena kelebihan pembayaran, kemudian karena kesalahan pada akun pajak pada saat penguatan kode billing atau seperti apa. Intinya harus diinputkan serinci mungkin. Kemudian tentang persetujuan dan simpan. Apabila dipastikan datanya sudah benar, maka tinggal disubmit. Kemudian browse sertifikat elektronik dari wajib pajak, kemudian inputkan passphrase-nya, kemudian tinggal disubmit. Nah, ketika sudah disubmit, wajib pajak untuk langkah selanjutnya tinggal men-tracing sejauh mana permohonan pemindah bukuan tersebut diproses. Oke, jadi ternyata mudah ya. Yang Iya. penting harus ada NTPN dan memasukkan alamat email dan juga Alamat nomor telepon email yang dan nomor aktif ya. telepon. Karena takutnya nanti ketika peneliti membutuhkan penjelasan lebih lanjut kenapa tentang permohonan PBK, jadi lebih mudah dihubungi sehingga juga bisa cepat selesai dikerjakan untuk penelitian pemindah bukuannya. Nah, Mbak Wike, sudah kita dikasih tahu nih persyaratan-persyaratannya apa aja, kemudian cara pengajuannya baik secara manual maupun online. Nah, dari pemindah bukuan ini kira-kira hasilnya apa yang akan didapatkan oleh kawan bijak semuanya setelah mengajukan permohonan PBK? Jadi yang apabila permohonan tersebut diterima, maka yang didapat oleh wajib pajak adalah bukti pemindah bukuan. Nah, bukti pemindah bukuan ini dapat diambil ke KPP terdaftar atau ke KPP tempat permohonan pemindah bukuan tersebut diajukan, atau dapat juga kami kirimkan melalui pos. Nah, apabila permohonan tersebut ditolak, yang diterima oleh wajib pajak adalah surat penolakan permohonan pemindah bukuan. Sama seperti bukti pemindah bukuan, untuk surat penolakan permohonan pemindah bukuan tadi juga dapat diambil oleh wajib pajak ke KPP tempat permohonan diajukan, atau dapat kami kirimkan melalui pos. Nah, itu tadi apabila permohonannya melalui manual ya. Bagaimana apabila permohonannya diajukan melalui EPBK atau secara online? Nah, di sini kawan bijak dapat melihat sendiri atau mengunduh sendiri hasil dari permohonan pemindah bukuan tersebut di menu monitoring. Jadi bisa langsung dilihat nomor surat PBK-nya itu nomor berapa, atau surat penolakannya nomor berapa, sudah langsung keluar secara otomatis di menu monitoring seperti itu.
Oke, berarti sama aja ya sebenarnya hasilnya, baik yang diajukan secara online maupun secara manual, itu hasil tuh sama. Ada bukti pemindah bukuan apabila permohonan wajib pajak diterima, dan ada surat penolakan apabila permohonannya ditolak. Betul sekali. Seperti itu. Cuman kalau IPBK sudah bisa langsung di-download Bisa ya. langsung dilihat langsung oleh wajib pajak. Tapi kalau misalkan dia permohonannya melalui EPBK, tapi mau dapat fisik yang ada tanda tangan basahnya, bisa diambil di KPP terdaftar. Oh iya, karena bukti PBK-nya hanya ini ya, tanda ada barcode-nya saja Iya. yang membedakannya. Salah satu pembedanya itu kalau yang PBK secara online atau IPBK, bukti PBK-nya ada barcode sebagai salah satu pengganti apa namanya, tanda tangan yang basah seperti itu. Nah, setelah tadi dijelaskan juga hasilnya, kira-kira nih Mbak Wike, permohonannya berapa lama sih untuk mengajukan permohonan PBK baik yang online ataupun yang manual? Oke, untuk jangka waktu penyelesaian permohonan pemindah bukuan ini, jangka waktunya adalah 21 hari kalender. Nah, karena permohonan pemindah bukuan ini kan merupakan salah satu layanan unggulan ya, jadi KPP Pratama Jakarta Tebet memberikan inovasi terkait percepatan penyelesaian permohonan pemindah bukuan. Jangka waktunya menjadi 14 hari kalender saja. Wah, cukup singkat ya Mbak ini singkat ya. banget tuh Dari ini ya. 21 hari Iya. menjadi 14 hari kalender. Cepet banget loh kalau bijak ya, dari 21 hari kalender menjadi 14 hari kalender. Apalagi kalau misalnya permohonan yang melalui IPBK lebih cepat lagi, bisa tahu hasilnya nih kawan bijak semuanya. Tapi tadi maksimal ya. Ya, Jadi kita paling lama ya. Iya. Mungkin Paling- 7 hari udah selesai. Iya, gitu. karena ini juga pasti dibutuhkan bagi wajib pajak semuanya ya, untuk bisa mau melakukan pelaporan SPT-nya dari ETPN yang diajukan pemindah bukuan. Wah, udah lengkap banget nih kayaknya nih Mbak Wike, dari semua materi yang tadi sudah disampaikan dan tadi sudah dikasih tahu baik pemindah bukuan yang manual, online, dan juga persyaratannya, Tata dan caranya. dan juga bagaimana kalau kita mau mengajukan EPBK, syaratnya tuh apa aja yang harus dibutuhkan. Pokoknya semuanya udah lengkap, tinggal nonton podcast ini aja sudah bisa tahu nih tentang pemindah bukuan. Oke, nggak terasa waktunya ya, sudah kurang lebih berapa menit ya kita bahas tentang pemindah bukuan ya. Sudah banyak ya yang kita bahas ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kawan bijak semuanya. Semoga bisa menjadi solusi bagi kawan bijak semuanya. Misalnya pembayaran ada kesalahan, nggak bingung, nggak panik, dan nggak kepikiran ya. Apalagi kalau misalnya di Jumat sore bayar ternyata salah, Sabtu Minggu bisa IPBK EPBK aja. saja, dari mana saja dan Kapan saja. Oke, kawan bijak semuanya, apabila misalnya kawan bijak semuanya mempunyai pertanyaan-pertanyaan lain yang mau dikonsultasikan kepada kami, bisa silahkan menghubungi konsultasi online kami di 0851 7150 0153, atau bisa datang langsung ya Mbak Wike ya. Bisa langsung datang sekarang tanpa perlu antrian yang di kunjung pajak. Ya. Jadi kawan pajak apabila membutuhkan konsultasi lebih lanjut bisa langsung datang ke KPP terdaftar. Dan perlu juga diketahui bahwa seluruh pelayanan di kantor pelayanan pajak itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke? Jadi nggak perlu takut untuk datang ke kantor pajak atau menghubungi kami apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Baik kawan bijak, sampai di sini dulu episode podcast kali ini. Saya Aini, Saya Wike, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini. dan subscribe channel YouTube Pajak Tebet. Jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tebet bijak, Kawan bijak, paham pajak. Sampai jumpa.